Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka disebut gagal mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat Joko Widodo harus turun tangan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menyatakan Gibran tidak terbukti menambah elektabilitas Prabowo Subianto. Begitupun dengan Joko Widodo. Hal itu terbukti dari elektabilitas Prabowo yang stagnan. Deddy juga menyatakan tren elektabilitas Prabowo stagnan sejak berkontestasi pada 2014 silam. Angkanya berkisar di 40%. Elektabilitas Prabowo Subianto di 2014 lalu 2019 itu kisarannya tidak berubah sebagaimana hasil survei yang kami lakukan sampai di bulan Januari ini, yaitu di kisaran 42, maksimum bahkan dalam catatan IPO hanya di 44%. Itu perolehan Pilpres di 2019 juga tetap berada di bawah 50%. Dengan kondisi itu saya kira elektabilitas itu bisa saja diklaim justru murni elektabilitas Prabowo. Mitra koalisi dari partai politik tidak terbukti berdampak terhadap Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka juga tidak terbukti menambah elektabilitas Prabowo. Termasuk Joko Widodo juga tidak terbukti menambah kekuatan Prabowo Subianto. Karena kalau kita mau hitung-hitungan secara politik begitu ya, dengan adanya dukungan Prabowo dengan dukungan Presiden Joko Widodo seharusnya elektabilitas Prabowo itu bisa menyentuh sampai 70%. Tapi faktanya Sementara itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai seharusnya Joko Widodo tidak perlu memaksakan diri untuk pemilu berlangsung satu putaran. Jayadi mengingatkan ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh stabilitas politik, tapi juga demokrasi yang berjalan dengan baik. Pemilu itu nggak ada yang urgent. Yang urgent itu kalau pemilunya mengalami gangguan keamanan, itu kan? Gitu loh. Jadi melihat demokrasi itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari negara modern seperti kita. Sama seperti kita melihat pembangunan ekonomi. Nah, seringkali kita ini kan menganggap pemilu, demokrasi itu seperti gangguan terhadap stabilitas. Kan dipersoalkan misalnya kalau pemilunya 2 putaran nanti biayanya banyak gitu kan. Kan harusnya itu nggak lagi jadi pembicaraan itu. Demokrasi itu adalah bagian sah fundamental dari pembangunan Indonesia. Bukan hanya ekonomi. Ya kan? Itu. Karena bayangkan kita bangun ekonomi sehebat apapun, kalau sirkulasi politik yang tidak berjalan dengan baik, hancur itu ekonomi.